Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Masih dalam Uncut Sharing Sessions, di mana saya akan sharing berbagai hal seputar dunia psikologi dengan format video yang mengalir apa adanya. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pentingnya peran keluarga dalam membantu proses pemulihan ketika salah satu anggota keluarganya punya gangguan mental atau psychological disorder, yang mungkin dalam hal ini kita khususkan ketika gangguan itu sudah begitu kronis dan sudah begitu berat gitu ya, severe gitu ya, parah gitu. Kenapa ini jadi sesuatu yang penting? Karena saya selalu bangun narasi ke pasien-pasien saya, terutama ketika keluarganya nih, saya bisa ketemu keluarganya, saya akan bangun sebuah narasi bahwa mereka itu adalah dunia terakhir dari si pasien. Mungkin bisa dibilang satu-satunya dunia yang tersisa buat si pasien. Dunia dalam hal ini adalah circle sosial. Karena salah satu indikator gangguan psikologis itu adalah dia terganggu secara keberfungsian di salah satu areanya, area sosial. Nah, tadi kan mungkin dia sebelumnya punya banyak circle nih, circle teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, teman rumah dan seterusnya, teman komunitas atau teman yang lainnya gitu ya. Tapi karena masalah psikologisnya, akhirnya dia mulai terkikis tuh, mulai ada konflik di satu circle dan lainnya, mulai ada friksi-friksi, gesekan-gesekan, sehingga mungkin dia menarik diri atau dia dijauhi atau yang lainnya. Intinya dia berkurang lah, berkurang interaksi dia dengan circle yang lainnya, dan akhirnya dia kembali ke circle terakhir, yaitu keluarganya dia. Ini secara umum ya, kebanyakan modelnya seperti ini. Dan pada saat itu, peran keluarga akan terasa sangat penting. Tapi sebelum masuk ke situ, kita coba bayangin. Teman-teman mungkin kalau sekarang lagi ada masalah nih, kalian bisa buka grup chat kalian, janjian sama teman-teman yang lainnya, ketemuan di coffee shop. Ya enggak? Teman SD, SMP, SMA banyak tuh pilihannya, teman kuliah juga. Ada masalah di kantor, sebaliknya pengen cepat-cepat pulang ke rumah, ketemu anak, ketemu istri, atau ketemu yang keluarga lainnya. Intinya karena kita masih punya banyak circle, kita bisa menjaga jarak, menjeda gitu ya, dari situasi yang berat, situasi atau tempat yang penuh stresor. Dan itu penting buat kita, karena ketika kita menjaga jarak, kita jadi bisa nafas. Nafas kita bisa kita atur lagi, sehingga pada saat kita bisa atur, kita bisa menganalisis, berpikir yang kontemplatif, introspeksi, mempertimbangkan dan lain sebagainya. Intinya menggunakan high road kita. Apa itu high road? Coba nonton beberapa video sebelumnya. Yang pada saat itu akhirnya kita bisa memilih problem solving apa yang lebih tepat pada situasi itu. Jadi penting ya menjaga jaraknya. Tapi bayangkan ketika tadi circle satu terkikis, akhirnya dia keluar dan seterusnya, dia cuma kembali ke keluarga. Dia balik ke circle terakhirnya ini di keluarga, terus keluarganya nggak ngerti gimana jadi pendengar yang baik, keluarganya nggak ngerti atau komunikasi di keluarga itu buruk, maka teman-teman bayangin aja, nggak bisa keluar dari itu, udah kayak circle terakhir dia. Itu benar-benar akan membuat si pasien ini beresiko, membuat si pasien makin lama makin down, kondisinya makin turun. Sebaliknya, kalau keluarga mengerti bagaimana merespon, bagaimana bersikap dan seterusnya, itu bisa sangat membantu meningkatkan kualitas psikologis si pasien. Naik tuh self esteem, keberhargaan diri, naik tuh perasaan dicintai, naik tuh motivasi, naik tuh produktivitas dan seterusnya. Gitu. Jadi sebegitu pentingnya peran keluarga. Terlebih kalau kita ingat-ingat ya, mungkin faktor keluarga ini jadi signifikan juga karena kita kan orang timur ya. Orang Indonesia, orang Asia Tenggara. Dimana emang kayaknya keluarga ini jauh lebih tinggi, lebih erat gitu ya dibandingkan yang di dunia barat ya. Jadi itu juga mungkin jadi salah satu faktor kenapa nanti keluarga akan sangat berperan. Dan ini dulu sebelum pandemi lah, jauh sebelum pandemi, kita dulu juga mencoba
menggunakan skema ini kepada beberapa pasien yang kita tangani, terutama pasien-pasien yang berat ya, seperti yang tadi ya saya sebut drug addiction atau skizofrenia atau gangguan yang ada psikosis lainnya. Dan itu kita buat tim. Jadi psikolognya ada timnya, ada 3 waktu itu, ada saya, ada Insan Firdaus yang sekarang lagi di Belanda, ada Reza Eladi yang lagi di Banten, Serang. Sekarang lagi terpencar-pencar tuh ya. Dulu kita bikin tim dan kita menyasar keluarga gitu. Jadi ada yang ketemu orang tuanya, ada yang ketemu anaknya, ada yang ketemu pasiennya, ada yang ketemu pasangannya, saudaranya dan seterusnya. Karena tim dan metode kita sama, cognitive behavioral therapy, buku yang kita baca sama, workshop yang kita baca sama, apalagi ya pokoknya kita treatmentnya sama lah gitu ya. Dan akhirnya perlakuan kita, cara kita membantu pasien juga sama, pasien dan keluarganya juga sama ya, sehingga kita bisa mengelaborasi gitu ya, nggak saling bertentangan satu sama lain gitu ya. Zaman itu, karena kita tahu persis nih, once keluarga paham, mengerti, keluarga terlibat, itu insya Allah akan lebih mudah, akan lebih cepat, lebih efektif untuk membantu si pasien. Apa sih sebenarnya yang bisa dipelajari keluarga? Paling nggak ada dua hal yang saya coba rangkum nih. Yang pertama adalah nature atau sifat dari gangguan itu sendiri. Gangguan drugs addiction, apa yang perlu dipelajari, gangguan skizofrenia, gangguan psikosis, gangguan mood, dan seterusnya. Cemasan, itu juga perlu kita pelajari. Istilah-istilah psikologis yang ada di dalamnya juga perlu kita pahami. Termasuk juga bagaimana menghadapi mereka dengan gangguan seperti itu. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar selesai dengan diri sendiri. Karena kan anggota keluarga ini pasti punya isu masing-masing. Punya pembelajaran masa lalu, entah itu traumatis atau apapun itu, yang akhirnya membatasi dia dalam banyak hal sebenarnya, bukan cuma berperan sebagai caregiver nih ya. Karena kan ujung-ujungnya dia akan jadi caregiver nih. Dalam banyak hal itu membatasi dia tuh, pembelajaran dia di masa lalu. Itu mesti selesai juga. Artinya emang dia perlu treatment sendiri, personal, dalam konteks sendiri. Gitu ya. Jadi yang pertama gimana nature gangguan, gimana dia bisa menghadapi anggota keluarganya, si pasien. Yang kedua adalah selesai sama diri sendiri. Karena itu penting. Ya kan kalau kita naik pesawat, kalau ada tekanan oksigen turun masker oksigen, kan instruksinya tolong diri sendiri dulu, baru tolong orang yang ada di sebelah kita. Karena kalau enggak, kita akan kelabakan sendiri. Dan dalam dunia adiksi terkenal tuh istilahnya namanya codependence. Nah, apa itu? Nanti kapan-kapan kita bahas, gitu ya. Apalagi yang kita jadi titik berat? Oke, itu sudah. Itu sih. Jadi itu hal yang sering saya temui. Jadi saya suka encourage nih kalau keluarga mau terlibat di dalam proses terapi, saya encourage betul. Ayo terlibat. Karena sekali lagi, satu poin lagi saya lupa nih. Karena gak semua keluarga mau terlibat. Ada beberapa kasus di mana keluarga itu menganggap nih pasien nih, anggota keluarganya yang punya gangguan ini, itu kayak, mohon maaf, kayak mobil rusak gitu ya. Jadi taruh ke bengkel, benerin deh gitu ya. Kalau udah bener tolong balikin ke saya ya gitu. Taruh bengkel ini dalam artian ini bisa jadi institusi rehabilitasi narkoba, misalnya institusi rumah sakit jiwa, institusi susah banget sih, institusi ya ke psikolog itu sendiri atau ke psikiater gitu ya. Jadi kayak mobil rusak. Padahal bisa jadi kalau mobilnya udah bener, terus supirnya itu nggak bisa nyetir, kan rusak lagi kan. Nah mungkin dalam hal ini supirnya adalah peran keluarga itu sendiri. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga jadi amal jariah buat kita semua. Dan jika ada saran topik gitu ya, tema-tema yang menarik, silakan komen juga. Insya Allah kalau misalnya masih bisa saya mengerti, saya bisa pelajari, kita akan bahas. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.